Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat pagi anak-anak Ambu yang soleh dan soleha. Kembali lagi di pembelajaran tematik bersama Ambu Muti. Untuk pembelajaran tematik hari ini, kita sudah masuk ke subtema 4 tentang penghematan energi. Pada pembelajaran hari ini, kita akan belajar tentang mendiskusikan informasi dari teks. Sebelum itu, kalian siapkan dulu pena 3C-nya, lalu buka halaman 173. Setiap hari kita memanfaatkan energi. Agar sumber energi tetap tersedia, harus dilakukan upaya penghematan. Untuk lebih memahami tentang penghematan energi, kita akan membaca teks berikut ini. Pokok-pokok informasi dapat kita temukan dengan cara membaca teksnya secara cermat, kemudian kita dapat mendiskusikannya. Dengan berdiskusi, kita dapat bertukar hasil bacaan dengan teman diskusi sehingga informasi yang kita dapatkan menjadi semakin banyak. Coba perhatikan teks berikut ini tentang penghematan listrik di sekolah. Sekolah merupakan tempat belajar utama bagi pelajar. Kegiatan belajar di sekolah itu memerlukan energi listrik yang cukup besar. Semua warga sekolah menggunakan listrik setiap harinya. Penggunaan energi listrik di sekolah cukup besar sehingga diperlukan penghematan energi agar sumber energi tetap tersedia. Siswa kelas 3 di SD Sehat menjadi teladan dalam upaya menghemat energi. Setiap pagi, para siswa bergantian bertugas membuka jendela dan gorden. Tujuannya agar sirkulasi udara berjalan baik dan cahaya matahari dapat masuk. Oleh karena itu, ruang kelas 3 jarang sekali menggunakan kipas angin ataupun lampu. Dan di halaman depan ruangan kelas 3 sangat rapi, asri, dan segar. Ada banyak tanaman yang tumbuh di halaman depan kelas. Setiap hari, siswa kelas 3 bergantian menyiram tanaman dengan air secukupnya. Siswa menyiramnya dengan menggunakan teko penyiram agar pemakaian air menjadi lebih hemat. Dari teks tersebut, kita sudah mengetahui penghematan listrik di sekolah. Kita juga bisa meniru kegiatan tersebut di kelas kita. Contohnya, misalkan kita biasakan untuk membuka jendela dan gorden supaya menghemat penggunaan kipas angin dan lampu. Dan ketika kita menyiram tanaman dengan air secukupnya, sebaiknya kita menggunakan teko penyiram tanaman karena lebih hemat air daripada kita menggunakan selang air. Jadi untuk penghematan energi di sekolah ini adalah tanggung jawab kita semua. Selanjutnya kita akan belajar tentang menghemat energi sebagai pengamalan sila kelima Pancasila. Setiap orang mempunyai hak untuk memanfaatkan energi, serta memiliki kewajiban untuk menghemat energi. Hal ini sesuai dengan pengamalan sila kelima Pancasila, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sumber energi harus digunakan untuk kepentingan masyarakat banyak. Sumber energi ini tidak boleh dikuasai secara sepihak atau oleh pihak tertentu. Jadi kita semua berhak untuk memanfaatkannya dan berkewajiban untuk menghemat energi tersebut. Kita lanjut ke muatan pembelajaran matematika tentang mengenal satuan waktu tidak baku. Ketika kita mengukurnya di mana saja dan oleh siapa saja, hasilnya akan tetap berbeda. Nah, itulah yang namanya satuan waktu tidak baku. Tidak baku, keliling, dan luas. Coba perhatikan kegiatan berikut ini. Dedi mengelilingi taman berbentuk persegi panjang dengan sepedanya. Apa yang dimaksud dengan kata mengelilingi? Mengelilingi ini berarti bersepeda sepanjang tepian tanam. Nah, jadi Dedi itu bersepeda di luar tamannya. Sedangkan keliling bangun datar adalah banyaknya satuan panjang yang digunakan untuk mengukur panjang tepian bangun datar. Nah, tepian ini yang di luar ini ya, garis-garis yang di luar ini. Ini namanya keliling. Lalu ada yang namanya luas bangun. Luas bangun datar adalah bidang yang dibatasi oleh sisi-sisi bangun datar. Kalau luas berarti kita itu akan menghitung bagian dalam dari taman ini. Nah, seperti itu ya. Ambu ulang lagi ya. Keliling itu adalah bagian luar atau garis dari bangun datar. Sedangkan luas itu adalah bidang yang dibatasi oleh sisi-sisi bangun datar atau yang di dalamnya ini. Dalam pengukuran keliling dan luas dengan satuan tidak baku dapat memberikan hasil yang berbeda jika dilakukan oleh orang yang berbeda. Hal tersebut dapat terjadi karena satuan tidak baku yang digunakan seseorang dapat berbeda dengan yang digunakan orang lain.
Nah, satuan baku yang digunakan pada pengukuran keliling adalah kita bisa menggunakan potongan lidi, pensil, pulpen, klip kertas, dan sebagainya. Jadi untuk alat pengukurnya bisa disesuaikan ya untuk satuan baku. Misalkan kita akan mengukur sebuah meja dengan menggunakan pensil. Nah, kita ukur tuh mejanya. Misalkan panjangnya berapa pensil ya. Misalkan dari ujung sampai ujungnya lagi adalah 8 pensil. Nah, dan untuk lebarnya misalkan 4 pensil. Jadi untuk satuannya kita menggunakan pensil. Alhamdulillah anak-anak, untuk pembelajaran tematik hari ini dicukupkan sekian. Untuk tugasnya silahkan kalian kerjakan keterampilan kinerja praktik matematika halaman 177 tentang menentukan keliling dan luas benda dalam satuan tidak baku. Pertama-tama kalian bisa siapkan alat ukurnya seperti tadi kita menggunakan pensil, krayon, dan selembar kertas atau kertas origami. Lalu siapkan juga buku paket dan meja. Setelah itu, kalian lakukan kegiatan berikut ini. Yang pertama, kita akan mengukur keliling, bisa menggunakan pensil atau krayon. Untuk mengukur keliling, buku paket, dan meja. Lalu yang kedua, kita akan mencari luas dari buku paket dan meja dengan menggunakan selembar kertas atau kertas origami. Jadi misalkan ada buku. Misalkan di buku paket itu berapa kertas origami ya untuk bisa menutupi buku paket tersebut. Nah, setelah itu kalian tuliskan hasil pengukurannya dalam tabel. Dan jangan lupa dikirimkan tugasnya ya. Terima kasih anak-anak, semangat terus belajarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.